Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di Mapal Akidah dengan materi syarah kitab Tauhid. Dan sekarang kita sampai di akhir dalil keempat dari bab ke-9. Nah, kita langsung saja buka halaman 99. Nah, di sini ada satu hadis. Kita langsung baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa an Tariq ibn Shihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Sebelumnya kita baca dulu siapa beliau, Tariq bin Shihab. Tariq ibn Shihab huwa Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu fahadithuhu mursal sahabiyun mata Tariqun sanata 83 hijriyatan radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau melihat Nabi tapi belum sempat mendengar dari Nabi, maka hadisnya dihukumi mursal. Ya. Namun beliau dikategorikan sahabat karena memang sebagaimana definisi sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman pada Nabi dan meninggal di atas keimanan itu. Nah, maka beliau termasuk sahabat. Taib. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Masuk surga seorang karena sebuah lalat. Masya Allah, bisa babi dzubab, karena sebab lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Dan juga masuk neraka seorang gara-gara karena sebab seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat yang mendengar heran, tanya, bagaimana hal itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Berjalan dua orang melewati satu kaum yang mereka memiliki sonam. Definisi dari sonam, makana manhutan ala suratin, sesuatu yang dipahat yang memiliki wajah atau gambar atau bentuk, sesuatu jadi yang dipahat yang memiliki bentuk. Nah, itu namanya sonam. Jadi umum ini ya. Nah, jadi dua orang ini melewati satu kaum yang memiliki berhala, itu memiliki patung. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mana kampung itu, orang-orang di kampung itu tidak membolehkan, la yujawiz, la yamurru bihi wa la yata'addahu. Tidak boleh, tidak memperbolehkan seorang pun untuk melewatinya sampai menyembelih, bertakorup, menyembelih untuk mendekatkan diri dengan sesuatu, menyembelih untuk si berhala ini, mempersembahkan untuk si berhala ini sesuatu. Qalu, maka kaum itu berkata, li ahadihima, berkata kepada salah seorang dari dua laki-laki itu, qarrib, nyembelihlah kamu. Nah, qarrib di sini maksudnya yadbah, nyembelihlah kamu untuk mendekatkan diri pada patung itu, kasih persembahan patung itu. Nah, maka orang pertama ini qala, mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak punya apa-apa untuk aku sembelih. Maka kaumnya menjawab, mereka menjawab, qarrib walau dzubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fada khalu sabilahu fadukhalan nara.
maka ini harusnya dakhala ini ya. Tolong dibenarkan. Nah, maka orang pertama ini dia akhirnya menyembelih ya, seekor lalat ya. Ini harusnya bukan fadakhala, ini dalnya enggak ada ini. Fakhallu sabilahu begitu ya. Maka orang pertama ini menyembelih seekor lalat, maka kaum pun itu khallu, orang-orang desanya itu khallu sabilahu ya apa? Mempersilahkan, membukakan jalan untuknya, mempersilahkan untuk lewat. Fadakhalan nar, maka masuklah orang pertama itu ke neraka. Ya. Wa qalu lil akhar, lalu kaum itu juga berkata kepada orang yang kedua, qarrib, nyembelihlah kamu. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Ya, orang yang kedua ini beda dengan orang yang pertama, tegas langsung. Aku tidak akan menyembelih untuk siapapun ya, selain Allah azza wa jalla. Aku tidak akan mempersembahkan apapun ya, berupa sembelihan itu kepada selain Allah azza wa jalla. Maka apa yang dilakukan kaumnya? Kaum itu fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Maka langsung kaum ya, di desa itu memenggal kepala, memenggal leher, unuk ini leher ya, leher orang kedua ini, maka masuklah ia ke surga ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Nah, makna global dari hadis ini, yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturati syirki. Nabi mengabarkan tentang bahayanya kesyirikan. Ya. Wa syana'atihi, dan jeleknya kesyirikan. Fayuhaddithu ashabahu fayabda'u hadithahu bi bidayatin taj'alun nufusa tastaghribu wa tattali'u ila siyaki hadzal hadits. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memberi kabar kepada para sahabatnya. Dan beliau memulai hadisnya dengan permulaan yang menjadikan jiwa-jiwa itu ingin tahu, ya, ingin tahu lalu tertarik kepada konteks apa yang akan Nabi sampaikan itu. Ya, maka Nabi mengatakan dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ya, Nabi mengatakan ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seorang masuk neraka gara-gara hanya seekor lalat. Syai'un yasirun sabbaba amran khatiran. Ya kan? Ini kan sangat menarik. Karena perkara yang sangat remeh, yang sangat kecil, ya, yang sangat ringan, tetapi menyebabkan perkara yang sangat membahayakan, yang sangat besar. Ya, wa aujaba su'ala an tafsilihi, yang mana gaya bicara Nabi di awal tadi itu menyebabkan seorang itu pasti bertanya tentang rinciannya. Ya. Wa huna yufasilu fayaqul, maka kemudian setelah sahabat bertanya, ya, apa itu kok gara-gara satu ekor lalat aja masuk surga dan neraka kan? Nah, maka di sini Nabi merinci, fayaqulu inna rajulaini, sungguh ada dua orang, yadharu annahuma min bani Israel, yang nampak kata Syekh Fauzan, dua orang ini dari kalangan bani Israel. Arada al-ubura, dua orang ini ya, ingin untuk menyeberang, melewati ma'amakanin yahullu fi sahatihi sonamun, ingin melewati satu tempat yang di situ ada halayahulu itu bertempat artinya ya. Yang di situ ada ya, berhala. Ya, di area kampung itu ada berhalanya. Ya. Yufridu ala man arada tajawuzahu an yadhbaha lahu taqarruban ilaihi wa ta'dhiman lahu. Yang mana penduduk kampung itu mewajibkan bagi siapapun yang ingin melewati tempat itu untuk menyembelih bagi si berhala.
menyembelih sebagai bentuk takarrub bagi si ya berhala itu, ya, sebagai bentuk takarrub dan pengagungan kepada si berhala kampung tersebut, ya. Fatalaba ubadu dzalika sonami minar rajulaini, ya, at-tamasyi ala hadzan nizami asyirki. Maka para penyembah sonam itu, para penyembah berhala itu dari penduduk kampung itu meminta kepada dua lelaki ini untuk berjalan di atas aturan kesyirikan yang telah mereka buat itu. Kalau mau lewat ya nyembelih itu, ya. Maka apa yang terjadi? Fa amma ahaduhuma fa'tadzara bil adami, ya, faqani'u minhu, ya, bi aisari syai'in li'anna maksudahum husulul muwafaqati ala syirki, ya. Fadzabaha lisonami dzubaban fatarakuhu yamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadza nara jahannam, ya. Adapun orang yang pertama, ya, maka ketika dia diminta untuk nyembelih, dia berudzur, dia bilang ya tidak punya apa-apa untuk disembelih. Maka orang kampung itu meyakinkan dia untuk menyembelih, ya, ngasih peluang untuk menyembelih dengan sesuatu yang paling ringan. Karena memang tujuan dari penyembelihan itu adalah apa? Untuk memperoleh ini persetujuan atas kesyirikan mereka, supaya orang itu sepakat dengan kesyirikan yang mereka lakukan, ya. Maka orang pertama itu menyembelih untuk si berhala seekor lalat, ya. Lalu kemudian penduduk desa itu pun ya membiarkan untuk orang pertama itu untuk melewati desanya. Maka orang itu ya masuk ke neraka jahanam dengan sebab perbuatan yaitu menyembelih seekor lalat untuk dipersembahkan kepada berhala itu. Masya Allah, ya. Li'annahu fa'ala syirka, ya, wa wafaqahum alaihi wa talabu mina. Nah, karena orang ini melakukan kesyirikan, orang pertama ini melakukan kesyirikan dan sepakat, ya, setuju, ya, dengan kesyirikan, ya, mendukung kesyirikan yang dilakukan orang-orang desa itu. Nah, dan kisah yang berbeda terjadi kepada orang yang kedua, ya. Maksudnya jalan ceritanya sama tapi hasil akhirnya beda. Lihat, yang kedua, fatalabu minal akhar an yuqarriba lisonami fa'tadharo bi anna hadza syirkun wa la yumkinu an yaf'alahu faqataluhu fadakhalal jannata. Ya, penduduk desa minta pada orang yang kedua untuk bertakarrub kepada si berhalanya, nyembelih sesuatu. Tapi orang yang kedua ini tegas, ya. Dia mengatakan tidak mau, ya, untuk menyembelih apapun untuk selain Allah, karena itu adalah kesyirikan, ya, dan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal itu. Maka langsung penduduk desa itu membunuh orang ini, maka dia masuk ke surga. Nah, limtinaihi minasyirki, karena tercegahnya ia dari kesyirikan, maka ya dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kisah yang sangat besar, ya. Hanya dengan sebab yang sepele bisa menjadikan orang masuk surga atau neraka, ya. Tapi karena memang itulah masalah akidah, tidak bisa ditoleransi, ya. Nah, ini lihat kita, ya, Nabi SAW disakiti, ya, beliau nggak masalah. Nabi SAW ya diserang, beliau nggak masalah. Tapi kalau masalah akidah, nah ini dia, ya, nggak boleh ada toleransi di sini, ya. Nah, karena itu masalah surga dan neraka, ya. Keterkaitan hadits ini dengan bab annahu dalla ala anna dzabha ibadatun wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun, ya. Ini jelas sekali, ya, bahwa hadits ini menunjukkan, ya, bahwa nyembelih itu termasuk ibadah, ya. Dan memalingkan, yaitu memberikan sesembelihan itu untuk selain Allah, ini kesyirikan, ya. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari hadits ini yang pertama,
bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalil. Penjelasan tentang bahayanya syirik walaupun dalam perkara yang kecil. Ya, yang dipakai objeknya kesyirikan tadi kan apa? Hanya nyembelih seekor lalat. Tapi itu bisa membuat masuk surga atau neraka, Masya Allah. 2. Anna syirka yujibu dukhulan nar. Ya, wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Bahwa kesyirikan itu mewajibkan seorang masuk ke neraka. Dan juga ketauhidan, ya, lawan dari kesyirikan dan tauhid, ya, mewajibkan seorang masuk surga. Yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Bahwa seorang bisa jadi dia jatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa yang ia lakukan itu adalah kesyirikan yang mewajibkan neraka. Dan ini, ya, kampanye setan saat ini, ya, menjerumuskan orang masuk ke neraka dengan perbuatan syirik tanpa mereka tahu kalau itu syirik, ya. Nah, dan setan, ya, pengikutnya banyak, ya. Nah, itu orang-orang yang nyembelih untuk apa, penunggu-penunggu tempat tertentu, ya, itu ternyata lebih banyak, ya. Banyak yang tertarik untuk itu, Masya Allah, ya. Bahkan untuk urusan dukun aja mau tahu jodohnya gitu, ya, bawa ayam nanti sembelih, yang ayamnya itu warnanya ini, pakai syarat-syarat yang dituruti, Masya Allah. Nah, inilah setan pintar, ya. Nah, untuk mengajak orang tidak tahu bahwa itu kesyirikan lalu dia lakukan, ya, akhirnya masuk neraka, golek bolo setan ini. Taib. Yang keempat, at-tahdhiru minad dunubi wa in kanat shaghiratan fil hisabi. Ya, peringatan dari dosa walaupun itu kecil dalam perkiraannya, ya, fil husban. Kalau dikira itu kecil, tapi kalau itu dosa, ya dosa, ya. Nah, maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, ya, maka dosa kecil ini juga harus dihindari. Lama kelamaan bisa menjadi besar, ya. La shaghirata ma'al israr. Taib. Kemudian yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababi lam yaqsidhu ibtidaan wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sonam. Bahwa orang pertama dalam kisah itu masuk neraka karena, ya, satu perkara yang awalnya dia tidak memaksudkannya, ya, dan dia hanya berusaha, dia mengerjakan itu karena hanya berusaha untuk lepas dari kejelekan penduduk itu, kejelekan para penyembah berhala itu. Jadi dia, karena dia tidak tegas dalam masalah tauhid ini, ya, dia kemudian memberikan toleransi dalam perkara ini, ya, toleransi yang kebablasan, akhirnya hanya karena ingin menghindari kejelekan, ya, hukumannya sangat fatal, masuk neraka dia, Masya Allah, ya. Nah, lalu yang keenam, ya, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhalan nar, ya, bahwa seorang muslim kalau dia melakukan kesyirikan bisa batal Islamnya, ya, dan dia karena batal Islamnya, ya, keluar dari Islam, bisa jadi masuk neraka, ya. Li'anna hadza rajula kana musliman wa illa lam yakul dakhalan nar fi dzubab. Karena menurut konteks hadis ini jelas bahwa orang yang akhirnya menyembelih itu awalnya dia muslim, ya, yang menyembelih untuk berhala itu awalnya dia muslim, ya, lalu dia nyembelih berhala, ya, akhirnya masuk neraka itu, ya. Kalaulah dia bukan muslim, maka tidaklah Nabi mengatakan akan masuk neraka karena sebuah lalat, ya. Jadi awalnya dia muslim, ya. Jadi Islam itu bisa batal begitu, ya, faedah besarnya, Masya Allah, gara-gara kesyirikan yang dia lakukan. Yang ketujuh, annal mu'tabara, ya, amalul qalbi wa in saghura wa amalul jawarihi walau waqalla, ya, bahwa yang dianggap itu adalah amalan hati walaupun itu kecil, dan juga, ya, amalul jawarihi waqalla, ya. Jadi
yang dianggap itu adalah amalan hatinya, walaupun perbuatan, ya, perbuatannya itu, ya, amal jawarihnya, amal anggota badannya itu, ya, walaupun itu kecil dan sedikit, tapi kalau hatinya, ya, itu amalan hatinya itu perkara yang besar, ya dianggap perkara yang besar. Ya, jadi yang dihitung itu adalah amalan hatinya, walaupun anggota badannya itu, ya, melakukan perbuatan yang remeh seperti yang kisah ini, ya, karena masalahnya adalah masalah iman, ya. Nah, yang dihitung adalah perkara hatinya itu, ya, perkara keimanannya itu. Nah, ya, maka dia batal imannya gara-gara perbuatan hatinya itu. Masya Allah, ini ya besarnya urusan iman, besarnya urusan akidah, besarnya urusan tauhid. 8. An-nadzabha ibadatun wa sarfu li ghairillahi syirkun akbar. Bahwa menyembelih itu adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Ya. Kemudian yang ke-9, fadlut tauhidi wa azimu thamratihi. Keutamaan tauhid dan besarnya buah dari tauhid itu. Buah tauhid itu sangat besar, masuk surga, sangat agung masuk surga, ya. Kemudian yang terakhir, fadilatus sabri alal haq, ya. Keutamaan untuk sabar di atas kebenaran. Karena orang yang kedua itu, ya, dia sabar, ya, walaupun dia dibunuh tapi akhirnya dia masuk surga. Nah, ya, ini, ya, faedah yang sangat besar sekali dari hadis, ya, orang masuk surga gara-gara seekor lalat dan bisa masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nah, demikian, ya, berarti berakhir pelajaran ke-9. Ya, bab ke-9, insyaallah kita akan pindah ke bab berikutnya, bab ke-10 biidznillah azza wa jalla pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.